warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Barakah, yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Masjid Agung Al-Barakah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian subuh kita berjudul mengokohkan akidah dan meningkatkan kualitas ibadah. Saudara, Islam memang sangat memuliakan akal. Tapi dalam berislam tidak cukup hanya dengan akal. Walaupun kecerdasan akalnya ditusuk bumi keluar minyaknya, diruntuhkan gunung keluar semennya, dimasukkan besi ke dalam pabrik, keluar pesawat terbang, keluar mobil, keluar ondel-ondel, namun dalam berislam tidak cukup hanya dengan akal saja. Karena itu kita membutuhkan akidah yang kokoh, iman yang kuat. Ketika akal bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, akal pun menjawab Allah. Yang namanya akal terus bertanya siapa yang menciptakan pencipta langit dan bumi, akal tidak sampai ke sana. Yang sampai ke sana adalah iman. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, sekali lagi saudara, karena itu ya, akal bisa membayangkan kesulitan yang akan ditemui, akal bisa membayangkan penderitaan yang akan dialami, tetapi akidah bisa menumbuhkan sikap rela berkorban untuk membela agama Allah. Akidah yang kokoh, iman yang kuat akan menumbuhkan sikap sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh. Gak ada yang ditakuti. Yang ditakuti hanya Allah. Saudara yang berbahagia, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra yang tercinta Ismail, andai kata perintah itu diterima dengan akalnya,
Mungkin Nabi Ibrahim akan bernegosiasi dengan Allah, ya Allah jangan itu ya Allah, putraku satu-satunya ya Allah. Kalau itu pun sudah tidak ada, mungkin gak ada yang akan melanjutkan risalah yang telah aku bawa ya Allah. Itu akal. Tapi diterima oleh sikap dengan iman yang kuat, yang tumbuh sikap sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Ini yang perlu kita perlukan sekarang ini. Apalagi, maaf saudara, sebentar lagi, berapa hari lagi kita akan memasuki pilpres, pilkada dan sebagainya. Ini akan menentukan siapa yang akan memimpin kita. Melihat contoh kepada yang sudah, yang berbahagia, silakan tanya kepada hati nurani Anda. Saudara, setelah Ibrahim dan putranya berembuk di sebuah tempat yang sepi, mula-mula Nabi Ibrahim tidak mampu untuk mengucapkan perintah Allah terhadap anaknya. Kemudian Ibrahim berserah diri kepada Allah. Anakku Ismail, tadi malam ayah bermimpi. Dalam mimpi itu engkau kukorbankan. Bagaimana pendapatmu? Ucapan itu dicampaikan oleh Nabi Ibrahim dengan cepat agar tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Ismail menyadari kegalauan ayahnya yang begitu besar cinta kepada anaknya. Anak satu-satunya, anak kasih seberan tulang, tautan hati, pautan jiwa, tempat cinta kasih berlabuh. Ismail lah labuhan cinta yang akan diharapkan untuk melanjutkan risalah. Saudara yang berbahagia, kini Allah perintahkan dia untuk disembelih. Kata Ismail, ayah laksanakan perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku dalam keadaan beriman. Ayah dan anak adalah bapa akidah. Bapaknya adalah bapa akidah. Saudara yang berbahagia, setelah Ibrahim dan Ismail sepakat lalu pergi menuju ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan telah disiapkan, pedang pun telah diasah. Begitu di tengah jalan dihadang oleh iblis. Iblis berkata, "Hei Ibrahim, perintah Allah itu kejam." Kata Ibrahim, tidak kejam. Kata iblis, "Hai Ibrahim, otak siapa yang mengatakan menyembelih anak sendiri tak kejam? Otak siapa?" Iblis mengajak agar Ibrahim berlogika. Ibrahim bapa akidah. Diambil batu oleh Ibrahim, dilempar iblis itu. Lemparan pertamanya merobohkan musuhnya yang terakhir. Ini yang perlu kita sikapi, saudara. Setiap kita hendak melaksanakan perintah Allah, iblis pasti datang menggoda. Jangan ragu. Rubuhkan musuhmu dengan senjatamu yang pertama. Jangan tunda-tunda.
Saudara, begitu sampai di tempat penyembelihan, Ismail telah dibaringkan, pisau pun telah ditempelkan di lehernya. Dari kedua pelipis matanya maka nyatalah kesabaran keduanya. Kemudian Allah memanggil, "Hai Ibrahim, qad saddaqta raya innaka dzalika tazil musinin." Hei Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Karena itu saudara, kokohkan akidah, kuatkan iman, cerdaskan akal kita. Saudara yang berbahagia, jangan diberi kedipan saja sudah rontok akidahnya. Jangan diberi harapan saja sudah tergelincir dia. Saudara, saya sedih, jujur saja jatuh ke dalam air mata saya ketika saya menyaksikan ketua umum kami pada tanggal 25 Desember mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Sedih saya. Ya Allah, beliau ulama besar. Ternyata kalau ulama besar saja begitu mudah tergelincir oleh yang namanya politik dan sebagainya yang bersifat dunia, apalagi kita. Karena itu hati-hati, hati-hati. Saudara yang berbahagia, walaupun ulama besar, beliau tetap manusia. Selaku ulama kita tetap harus hormat kepada beliau. Saudara yang berbahagia, boleh jadi beliau mempertimbangkan itu. Sebelumnya beliau tidak pernah mau berbicara tentang itu, mau melakukan itu. Saya 18 tahun di MUI itu. Saya tahulah beliau ulama yang saya hormati. Ini ayat bagi kita. Jangan sombong kamu, merasa kamu kokoh akidahnya, kuat imannya. Ya. Mungkin belum ketemu aja, karena itu bersiap-siaplah. Ya. Isyhadu bi anna muslimun, nyatakan dirimu itu seorang muslim. Enggak perlu teriak, tapi dengan sikap. Ketika ada benturan kita tegar. Kita siap rela berkorban untuk membela agama Allah. Saudara yang berbahagia, di dalam surat Maryam ayat 33 Allah berfirman, Assalamu alayya yawma wulidtu. Dan kesejahteraan semoga tertumpah kepadaku pada hari kelahiranku. Itu ucapan Nabi Isa atas kelahirannya. Betul, ada ucapan itu. Tapi dengan ucapan yang diucapkan tadi itu berbeda sasarannya. Kalau Nabi Isa mengucapkan itu lahir dari perut ibunya Maria.
Tapi kalau selamat Natal tanggal 25 Desember itu lahir dalam bentuk analogi. Lahir dalam bentuk analogi, dianalogikan kelahiran matahari sebagai kelahiran Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu yang dilarang, saudara. Karena tidak ada satupun umat Nasrani yang mengetahui kapan Nabi Isa lahir. Hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, di mana, tidak ada yang tahu. Karena itu ketika diadakan konsili di Nikea, itu para pemuka, para uskup itu semua sepakat kalau matahari menerangi bumi, ajaran Yesus juga menerangi bumi. Karena itu setiap yang berbau matahari adalah Tuhan. Karena itu kelahiran matahari adalah kelahiran Tuhan. Hari matahari hari Tuhan, tahun matahari tahun Tuhan. Kelahiran matahari kapan? Tanggal 25 Desember. Ya, kelahiran matahari. Nah, karena kelahiran matahari adalah kelahiran Tuhan, maka kelahiran Nabi Isa dianalogikan dengan kelahiran matahari. Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ya. Nah, karena itu pada tanggal 25 Desember itu mereka melakukan kebaktian. Hari matahari, kapan hari matahari? Sunday, itu hari matahari. Karena itu hari Tuhan. Karena hari Tuhan mereka mengakukan kebaktian. Tahun matahari, kapan? Tahun matahari, tahun Masehi. Ya, tahun itu ada dua. Huwallazi ja'ala as-samsa wal qamara nurra wa qaddaratun manazil li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufaddilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menciptakan matahari itu bersinar, dan dia pula yang menyebabkan rembulan itu bercahaya. Dia pula yang menetapkan nazilah-nazilah, tempat beredarnya planet-planet itu. Apa gunanya sinar matahari dan apa gunanya cahaya rembulan? Agar kamu dapat membuat perhitungan tahun wal hisab dan cara menghitungnya. Ya, nah saudara yang berbahagia, memang dua perhitungan tahun. Tahun matahari, ya itu tahun Masehi, yaitu tahun Tuhan. Masehi itu artinya berasal dari kata Al-Masih, Tuhan. Nah, tahun kita adalah tahun yang disusun berdasarkan cahaya rembulan, yaitu tahun Hijriah. Dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara, jaga ya akidahmu, jangan sampai tergelincir. Ya, karena itu jangan menyebutkan, jangan mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita, ya. Nah, berarti barang siapa yang mengucapkan itu berarti mengakui eksistensi Isa sebagai Tuhan. Saudara yang berbahagia, terlepas ada perbedaan pemahaman kita dalam hal ini, tidak apa-apa. Yang penting ukhuwah Islamiyah harus tetap kita jaga. Ya, nah saudara yang berbahagia, ya. Tetapi saudara, ya, saya sarankan sebaiknya ya hari Sunday, hari Minggu itu jangan disebut dengan hari Minggu, karena itu kaitannya dengan Tuhan, hari matahari. Ya, karena kita hari Ahad itu lebih aman kita, hari Ahad. Karena Islam tidak menerima hari, ya artinya umat Islam agar terbebas dari hal-hal yang berbau syirik, maka ya Islam merubah dari Sunday, Monday, Tuesday dan segala macam itu kan berasal dari nama-nama apa? Nama-nama planet, ya. Sunday planet matahari, Monday planet rembulan dan seterusnya, ya, seterusnya. Nah, kita rubah menjadi angka Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3 dan seterusnya. Jumaah kumpul Sab'atun 7, ya. Jadi terbebas kita dari hal-hal yang berbau syirik. Saudara yang berbahagia, karena itu sekali lagi saudara, mari ya kita jaga ya kesucian akidah kita.
ya jangan sampai ya terkontaminasi ya mungkin karena kekurang tahuan kita, ya karena itu saling mengingatkan. Saudara yang berbahagia, yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, ya terutama salat, ya salat, as-salat, as-salat, as-salat. As-salat imaduddin, faman tarakaha faqad aqamaddin, wa man aqamaha haddamaddin. Ya, salat itu tiang agama. Kalau kau dirikan salatmu, agamamu akan teguh. Tapi kalau kau tinggalkan, agamamu akan runtuh. Saudara, sebelum meninggalkan ada tangga-tangga kecil terlebih dahulu. Ya, melalaikan, kurang memperhatikan, menunda-nunda, lama-lama meninggalkan. Karena itu saudara, salat jangan hanya sekedar gugur kewajiban. Kita tidak akan bisa merasakan nikmat salat kalau salat yang dikerjakan hanya sekedar gugur kewajiban. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari yang keji dan mungkar. Kalau salat sudah dilaksanakan tapi kemungkaran masih terus berjalan, perbaiki salatmu. Ya. Kamu merasa salatmu khusyuk, tetapi ya zina pun lebih khusyuk. Maaf, perbaiki salatmu. Ya. Rasul bersabda, salli salata muaddi'in. Salatlah kamu seperti orang yang akan mati. Artinya saudara, kalau sudah berada di atas sejadah, anggaplah inilah salatku yang terakhir. Supaya apa? Saya tumbuh khusyuknya. Setelah ini gak ada lagi kesempatan. Berusahalah. Wa'budullaha kanaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Berbedahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Karena itu kalimatnya seakan-akan. Ya. Begitu terdengar azan, seakan-akan Allah melambaikan tangan memanggil kita, hei hambaku, cepat datang kepada aku. Datang. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, seakan-akan Allah tersenyum berdiri di hadapan kita. Seakan-akan. Dan bacaan salat itu jangan hanya sekedar terbawa oleh nafas. Bacaan salat itu adalah soul jiwa kita. Bacalah dengan benar sampai di hati, tersablon relung jiwa kita, merefresh ke wajah kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau salat malam sampai basah jenggot beliau yang begitu tebal. Padahal saudara, dosa yang dahulu udahnya akan datang dihapuskan. Masya Allah. Karena itu berusaha perbaiki salat kita. Walaupun awalnya agak terpaksa, enggak apa-apa. Mulai dengan terpaksa dulu enggak apa-apa. Lama-lama terpaksa itu akan menjadi kebiasaan. Dah terbiasa, lama-lama nanti akan kita merasakan nikmatnya salat. Nah itu dia. Tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Saudara yang berbaik, sehingga
dimanapun kita berada, ya, kita merasa fresh, kita merasa Masya Allah, tidak ada yang kita takuti. Maaf saudara, seperti barangkali ketika kita berada dalam janin. Ini kan anehnya manusia, saat di dalam perut tidak pernah khawatir. Allah memberi rezeki yang cukup untuk dia. Saat dia lahir, dia belum bisa apa-apa, dia cuma bisa nangis. Tidak pernah dia takut akan kelaparan, tidak pernah. Kalaupun dia pengen sesuatu, dia hanya nangis. Ya. Sementara dia memerlukan orang lain di sekelilingnya. Karena itu Allah kasih satu kelebihan pada bayi. Apa? Rasa senang terhadap bayi. Ada yang benci ngelihat bayi? Nggak ada. Semuanya senang. Itu kelebihan yang Allah berikan. Digendong misalnya bayi itu, dikencingin oleh bayi, nggak ada yang marah. Ya. Dikencingin aku, tandanya iya betah sama aku. Coba kalau dikencingin bapaknya, wah, bisa 7 turunan perang. Nah saudara yang berapa? Dan rezekinya cukup. Kemudian sudah besar dia sekolah, kemudian dah di perguruan tinggi, udah sarjana. Setelah sarjana dia khawatir, ya, dia cemas kalau rezeki itu tidak kebagian dia. Aneh kan? Ya, aneh. Saudara yang berbahagia, nggak perlu kita cemaskan. Kewajiban kita adalah berusaha. Islam itu jalan menuju Tuhan. Jalan itu artinya fungsinya gerak. Gerak itu artinya kerja. Bekerjalah kamu. Kerja dan kerja. Kerja dalam bahasa Arabnya amal. Beramallah kamu. Ya. Jadi kewajiban kita itu adalah bekerja. Allah yang akan ngasih rezeki. Gak usah takut. Semut saudara kecil, tidak pernah kelaparan dia. Walaupun di tengah malam, di hujan lebat, ya, di malam yang gelap, Allah menuntun seekor semut mendapatkan rezekinya. Insya Allah. Apalagi kita manusia. Ketika dia menengok semut ke atas sebuah meja yang tinggi dan besar, hidungnya memberikan informasi, ada rezekiku di atas sana. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu nggak perlu khawatir. Tugas kita adalah berusaha, bekerja. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai kau kerjakan satu pekerjaan, kerjakan yang lain dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, kembali kepada yang tadi, maka mari saudara kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya, kita adalah makhluk sosial, ya, dan kita memerlukan orang lain ada di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena itu saudara, kita harus peduli. Kita harus tingkatkan kesolehan sosial kita, kepedulian kita. Kalau kita berlebih, ingat orang yang kurang, ya. Insya Allah kalau kita kurang, kita juga akan diingat oleh orang lain. Karena itu saudara, yang perlu kita ini kan, ya, cobalah terutama saya
mengajak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kelas bawah. Kepada ibu-ibu, bapak, saudara, kalau berbelanja kepada orang miskin, jangan habis-habisan ya menawarnya. Kalau perlu enggak usah ditawar. Berapa ini? Sekian, bayar. Ya, kalau perlu lebihkan itu lebih baik. Ya, nah saudara, ibu-ibu jangan di pasar ya mau belanja ikan. Ini berapa? Oh 15.000. Aduh, ikan yang sudah jelek ini masih sekian, 5.000 ya. Karena si pedagang takut ya tidak laku, akhirnya dijual juga. Walaupun dia meraham sambil mengurut dada, cuma takut. Nah, jangan sampai kita jadikan seperti itu. Ya, bantulah mereka. Ya, bantulah mereka. Nah, perbanyaklah sedekah. Ya, sedekah. Ya, sedekah itu Masya Allah luar biasa. Tidak hanya orang kaya. Ya, sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar, sedekah tenaga badan kuat, ya, sedekah doa cita-cita tercapai, ya, sedekah senyum awet muda. Nah, sedekah dan sedekah. Ya, sedekah harta nggak ada orang yang miskin, karena sedekah nggak ada orang yang miskin. Saudara, seorang yang musafir ya di tengah padang pasir melihat dengan kehausan, tengah kehausan melihat sebuah pompa, dan pompa itu ya dia coba, ternyata ada tulisan di situ ya sumur ini sudah kering, dan dia coba ternyata memang kering, tidak keluar. Tapi di atas itu tergantung sebotol air. Dia ambil sebotol air, ya, diambil lalu dituangkan, dipancing, maka keluarlah air yang banyak. Nah, itulah sedekah itu, saudara. Ya, makin kita banyak sedekah, insya-Allah makin banyak pula yang akan Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita. Ya, dalam segala hal, ya, sedekah tenaga badan kuat. Kalau kita melihat seorang tukang beca yang tengah tertatih-tatih mendorong becaknya, seorang bebannya sibuk yang gemuk, ia juga membawa barang. Nah, kita melihat di semua demikian. Saudara, ya coba berhentikan motor Anda, berhentikan kendaraan Anda, ya, lalu bantu tukang becak itu. Masya Allah, pahalanya besar sekali. Tidak akan jatuh merekmu, tidak akan jatuh gengsimu. Allah angkat derajatmu. Ya, nah saudara yang berbahagia, sedekah doa, ya, berdoalah, doakan saudara-saudara kita yang lain. Karena kita tidak tahu lewat lisan siapa doa kita akan diijabahi. Kalau kita sering mendoakan orang lain juga akan mendoakan kita, insya Allah. Sekali lagi, kita tidak tahu lewat lisan siapa doa kita diijabahi. Saling mendoakan itulah ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, saya menghimbau, ini masjid yang begini megah, ya. Tadi saya lihat ada sekitar 3 saf, mungkin bisa 3 saf lebih, ya. Nah, saudara, ini kewajiban kita semua untuk memakmurkan masjid ini, ya. Diharapkan setiap kita punya program. Coba berapa orang teman kita, ya, misalnya di tetangga kita berapa orang yang biasa ke masjid, ya. Nah, cuman sekarang yang belum ke masjid kita ajak dia untuk memakmurkan masjid ini. Ya, ini bukan hanya kewajiban DKM saja, tapi kewajiban setiap umat Islam untuk mengajak memakmurkan masjid ini. Ya, dan saudara yang berbahagia, barangkali saya pernah salat di perumahan Bukit Cengkeh, ya, Bukit Cengkeh 1 kalau saya tidak salah. Di situ saudara ada di dindingnya itu ada absensi jempol, ya. Saya tanya sama pengurus, Mas, ini apa, Mas? Oh, itu absensi untuk pemulung dan tukang ojek. Nah, maksudnya saya bilang,
Jadi pemulung sebelum dia keliling mengais rezeki, dia dah solat di sini, setelah berwuduk lalu dia tempelkan jempolnya di situ. Nah, begitu juga ya tukang ojek, setelah dia berwuduk, dia masuk tempelkan jempolnya di situ, nanti akan dicek di akhir bulan. Ya, berapa kali dia selama 1 bulan dia ikut solat berjamaah di masjid. Lalu kalau misalnya 1 bulan full, ya, itu dapat reward Rp450.000. Ya. Nah, itu yang mengadakan itu bukan program masjid tapi program jemaah, ya. Jadi bagaimana caranya? Itu caranya, ya. Nah, silakan barangkali dengan cara lain kita bisa untuk melahirkan cara-cara yang apa, ya, mungkin itu terlalu berat, ya, barangkali ya sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Ya, paling tidak datang ke rumahnya. Kalau perlu ya kita pelajari bagaimana ini, hobinya apa kalau perlu. Ini dalam rangka dakwah, ya, untuk mengajak memurkan masjid. Kalau dia senang mencatur, kalau bisa mencatur, ajak dulu mencatur, enggak apa-apa, ya. Nah, ajak, ayo sekali-sekali hari Ahad itu, Sabtu Ahad, ya kita ke masjid, Masya Allah ramai di sana, enak kita sama teman-teman gitu, ya. Nah, saya kira saudara yang berbahagia, sekali lagi mari kita makmurkan masjid ini. Begitu juga ibu-ibu, ya, bapak yang belum ke sini, suami ibu dorong dia, ajak anak-anak kita, ya, ajak keluarga kita, ya, memakmurkan masjid ini. Nah, saudara yang berbahagia, saya ingin menyampaikan ini ada karya saya yang terbaru, ya, judulnya ini Mausu'ah al-Hadis wal Mujam al-Quran al-Mufaris. Ya, ini kitab ensiklopedia hadis dan indeks Al-Quran, ya. Jadi saya jelaskan, ini ada 8 jilid. Jilid 8 ini adalah indeks Al-Quran. Ini khusus untuk indeks Al-Quran. Jilid yang ke-7 itu indeks hadis, ya. Jilid yang ke-7 indeks hadis. Jilid 1 sampai 6 itu adalah hadis, gitu. Nah, kita mulailah dari ini, saya jelaskan. Ini indeks Al-Quran. Saudara, Rasul berpesan fardu ilallahi rasul, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saudara, segala, ya, persoalan dalam kehidupan kita cari solusinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya, ya, apa saja. Al-Quran itu kan sangat lengkap sekali. Mau cari apa aja insya Allah ada di situ, ya. Nah, cuman selama ini persoalannya kita sulit nyarinya. Surat apa, ayat berapa, tidak mudah carinya. Nah, sekarang apa persoalan Anda? Misalnya keluarga kita lah. Anak, ya, kita tentu semua mencintai keluarga kita, terutama anak-anak kita, ya. Nah, kita cerdaskan akalnya, kita sekolahkan dia. Mungkin dia sudah menjadi sarjana, tapi setelah dia menjadi cerdas akalnya, tidak jarang anak-anak itu dirampok oleh orang-orang kafir. Ya, setelah dia menjadi cerdas, dia menjadi sekularisme. Ya, dia, ya, Masya Allah, a'udzubillah min zalik. Saudara yang berbahagia, mungkin apalagi kalau anak saudara bicara misalnya, Pak, Ibu, semua agama itu masuk surga, semua agama itu sama, ya, semuanya agama itu sama katanya. Ya Allah, ya, menyembah Tuhan yang satu, cuma caranya yang berbeda. Na'udzubillah min zalik. Andai kata si ibu mampu untuk menelan anaknya, akan kutelan kamu kembali. Ya, kenapa? Menyesal aku melahirkanmu. Yang salah kita sebetulnya,
Kenapa? Karena tidak membimbing mereka. Ya, kita kirim dia mungkin ke luar negeri atau ke tempat yang jauh, kita tidak mengawasinya. Ya. Nah, saudara yang berbahagia. Nah, karena itu saudara, ya, misalnya anak kita yang sudah masanya untuk bertumpangan, ya. Nah, si anak sudah bilang, "Pak, Ma, aku sudah punya calon," ya, dan kedua orang tua pun senang, ya. Kamu berarti, ya, memang Al-Quran bukan hanya dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Zabur pun memerintahkan untuk berumah tangga. Ya, karena itu nak, kalau memang kamu akan menikah, papa senang, mama senang, ya, cuman coba kamu lihat menikah menurut Al-Quran itu seperti apa. Jangan sampai kita menyalahi, ya, apa yang dilarang oleh Allah lalu kita melakukannya, ya. Nah, ini saudara, ini indeks Al-Quran, ya, indeks Al-Quran. Indeks itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran, penggalan-penggalan ayat Al-Quran. Misalnya satu ayat menjelaskan tentang 4 hal. Pertama tentang adil, kedua tentang salat misalnya, yang ketiga tentang apa lagi, misalnya tentang taubat, yang keempat misalnya tentang sedekah. Nah, itu keempat hal itu diambil lalu dimasukkan ke dalam indeks ini, disusun secara abjad, ya, disusun secara abjad. Misalnya kalau tentang salat, dia masuk nih, indeksnya kan dari A sampai Z, dia masuk ke huruf S, ya, masuk huruf S. Nah, ini ayat-ayat yang diawali dengan huruf S banyak sekali, ya, tentang salat, tentang sedekah, tentang pokoknya yang diawali dengan huruf S lah, ya. Atau misalnya tentang apa tadi, misalnya tentang sedekah, masuk ke S juga sedekah, ya. Atau tentang taubat, masuk ke huruf T, ya. Jadi kalau kita mencari sesuatu, ya, tadi apa tentang nikah, ya, anak kita mau menikah, buka indeks yang diawali dengan huruf N. Nah, ini indeks yang diawali dengan huruf N, ya. Nah, ini ayat-ayat yang diawali dengan huruf N. Satu, nabi, ya, nadi, nafkah, nafsu, nama, negeri, Nasrani, nenek, neraka, ya, niaga. Ini nikah. Ini ayat-ayat tentang nikah banyak. Nah, kita suruh cari sama ini. Coba kamu lihat sayang, ya, nikah menurut Al-Quran itu apa dan bagaimana perintahnya. Nah, taruhlah kita ambil yang paling atas ini, ya. Ini nikah. Dan jangan kamu menikahi wanita. Ternyata dilarang menikahi wanita, tapi ini belum lengkap, belum selesai. Di sini perintah, lihat surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, kita ambil tafsir Al-Quran, ya, kita buka Al-Baqarah ayat 221, lalu kita baca, ya, kita baca, oh ya, 2 menit lagi, ya, 3 menit lagi. Kita baca, wala tankihul musyrikina wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairu walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minatun khairu walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannah. Artinya, jangan kamu nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Maaf, ini banyak yang melanggar ini. Banyak yang melanggar. Tapi kalau dia sudah tahu, saya yakin dia akan berhati-hati. Tapi karena kelalaian kita selaku orang tua mendidik anak kita, kita lebih mengejar kecerdasan ketimbang ketakwaan. Padahal jangankan Al-Quran, Pancasila saja,
Pancasila saja memerintahkan bukan kecerdasan yang ingin dicapai, tapi ketakwaan. Ya. Nah, saudara, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum minatu khairu walau ajabakum. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Ini yang larang bukan ulama, tapi Allah. Ya, Allah yang melarang. Ya, kenapa? Wanita mukmin hamba sahaya itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu telah menarik hatinya. Ya, nah saudara, karena itu jaga anak-anak kita, jangan mudah-mudah jatuh cinta. Ya, selidiki dulu dia siapa dia. Ini tugas kita selaku orang tua, wasiatkan kepada anak. Nah, setiap orang tua diperintahkan untuk menikahkan anaknya. Tapi orang tua juga diperintahkan untuk mengajar anaknya agama. Jangan kamu salah melabuhkan cinta kepada orang yang terlarang. Nah, saudara, boleh menikahi dia, syaratnya dia harus Islam dulu. Ya, kalau dia Islam, ya oke, silakan. Yang kedua, lanjutan dari ayat tadi, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minatun khairum walau a'jabakum. Ya, jangan kamu nikahkan, ini orang tua para wali ini, jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan wanita mukminin. Ya, anakmu Islam, pacarnya kafir, tapi karena mungkin kamu sudah tertarik sama orangnya baik, orangnya peduli, orangnya juga sudah kerja, itu tidak akan menghilangkan larangan Allah. Tidak. Yang bisa menghilangkan larangan Allah itu kalau dia sudah beriman. Ya, nah kalau dia beriman, ya oke, silakan. Ya, nah kenapa Allah larang? Lanjutan dari ayat itu, ulaika yad'una ilan nar, karena mereka mengajakmu ke neraka. Ya, banyak yang terjadi itu, Pak. Dan ini strategi orang kafir untuk mengkafirkan orang-orang mukmin itu dengan demikian. Ya, kalau perlu dia pacari dulu. Ya, kalau perlu dia bawa kabur. Ya, setelah sekian lama 2 tahun sudah punya anak, ya. Nah, sudah baru kembali, ya, dan sudah punya anak. Mau nggak mau dia harus masuk kepada agamanya. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, ini selaku orang tua kira harus waspada terhadap hal ini. Ya, wallahu yad'una ilal jannah, dan Allah mengajakmu ke surga. Ya, kalau memang kita ingin ke surga, ya patuhi perintah Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Ya, kalau kita memang ingin kembali ke surga, kita ini kan berasal dari surga. Jelek-jelek ini kan kita keturunan surga. Ya, keturunan surga. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 40, surat 13, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, nah siapa laki dan perempuan itu? Adam dan Hawa. Adam itu kakek moyang kita, ya, dan Siti Hawa itu nenek moyang kita. Di mana Adam diciptakan? Nabi Adam diciptakan di surga. Di mana Siti Hawa diciptakan? Diciptakan di surga. Berarti kakek dan nenek kita berasal dari surga. Berarti kita berasal dari surga. Kita insya Allah kembali ke surga. Karena itu Rasul mengajak, ya, saya lupa, ada sebuah hadis yang berbunyi, ya,
barang siapa yang merindukan surga, maka insyaallah ia akan segera melakukan kebaikan dan kebaikan. Karena itu saudara, ya ini kan rindukan surga agar kita bersemangat untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Nah, saudara yang berbahagia, ini Al-Quran apa saja saudara insyaallah ada di sini. Al-Quran itu sangat-sangat lengkap. Selama ini ibarat kita punya pedang pusaka, tapi saat butuh nggak tahu di mana tempatnya. Ya, itu kenyataannya. Ya, kenapa? Karena kita nyarinya susah. Sekarang tidak susah, semudah mencari kata dalam kamus, mudah sekali. Apa surat tinggal cari? Ini perkata. Ya, ini perkata, bukan tematis, bukan per tema, bukan perkata. Ya, sangat mudah. Yang kedua tentang hadis. Ya, saudara. Jadi menurut hadis apa? Misalnya, kita cari nikah tentang hadis. Oh, ini dia. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairu walau a'jabakum. Ya, maaf. Nah, saudara yang berbahagia. Jadi menurut Al-Quran dan hadis, silakan, ya, sebagaimana tadi yang saya katakan, ya, hendaknya setiap keluarga kita tuntun untuk agar kita selalu setiap langkah dan perbuatan kita sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis. Nah, saudara yang berbahagia, saya ini sebetulnya terutama saudara yang penting saudara tahu bahwa ini ada, ya. Kalau selama ini memang tidak ada, sekarang sudah ada. Jadi kita mudah mencarinya, ya. Nah, bagi saudara misalnya yang ada berkeinginan untuk memiliki kitab ini, ya, sebanyak 8 jilid, caranya mudah. Mudahnya bagaimana? Ini ada formnya, tulis nama, nomor telepon dan alamat. Kemudian setelah itu nanti saudara bawa kitabnya. Bayarnya bagaimana? Bayarnya gampang. Ya, infaknya berapa? Infaknya 8 jilid 1.500.000. Oh, kami enggak bawa uang, enggak apa-apa. Ya, tulis nama, nomor telepon dan alamat. Kemudian setelah itu kasihkan kepada kami. Nanti Bapak pegangnya ada 2 lembar, ya, 2 lembar. Yang aslinya, yang putihnya dikasihkan ke saya, ya. Nanti bukunya langsung dibawa. Lalu bayarnya bagaimana? Bayarnya bisa ditransfer, ya. Nah, nanti bisa di sini ada tulisannya WA, ada nomor rekening, ya, dan dan bisa insyaallah di sini ada yang akan membantu nanti. Dan apa nanti yang saudara bayarkan itu, ya, baik itu melalui transfer maupun nanti dikoordinir di sini, itu 10% dikembalikan untuk kegiatan dakwah di masjid ini, ya. Dan jadi sekali lagi saya bilang, yang berminat nanti tulis nama, nomor telepon dan alamat, kemudian berikan kepada kami, nanti langsung bukunya dibawa, ya, langsung dibayar paling lambat itu 2 pekan setelah hari ini, ya, 2 pekan setelah hari ini, sekitar 15 hari lah, itu paling lambat, ya. Kalau kata mampama nanti bisa, ya kenapa tidak, atau besok bisa, ya kenapa harus menunda, gitu, ya. Dan saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan di setiap rumah memiliki kitab rujukan ini, mudah-mudahan lebih tertuntun, ya, langkah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, ya. Dan saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.